Elohim Abraham, Ishak dan Israel, oleh karena kasih setiamu Bapa, anugerahmu, pertolongan kuasa rohmu, terus menaungi melingkupi kehidupan kami dari lepas hari sampai saat ini Bapa. Kami boleh berkumpul kembali bersama dengan umat-Mu, sekalipun kami berkumpul lewat Zoom, tapi hadirat-Mu terus memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ini. Turunlah para malaikat-Mu dengan kuasa roh-Mu, mengendalikan ibadah kami, memimpin dari awal sampai akhirnya, khususnya semua sinyal internet ya Bapak berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ambil alih Bapak, pimpin semuanya saudara kami yang belum masuk, bila mereka masuk dengan segera untuk kami boleh berkumpul bersama-sama, sharing satu dengan yang lain untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yahweh Sebaot. Haleluya. Amin. Semua Israel, Yahweh Elohim,
Kuagungkan namamu, ya
seperti Engkau. Yahweh besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yahweh besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, bagi Yesus hamba-Nya. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Haba Yahweh. Haleluya, 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 bagi Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Haba Yahweh. Haleluya, haleluya, bagi Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Haba Yahweh. Beri pujian bagi Haba Yahweh. Beri pujian bagi Haba Yahweh. Puji hormat kuasa Tuhan. Haleluya, Haleluya. terpujilah Engkau ya Aba, ya Bapa. Adonai Elohim, Elohim Anta Elisan dan Israel. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Bapa. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah di bumi dan di surga. Kami persembahkan hidup kami bagi-Mu. Kuduskan hidup kami, layakkan kami jadi penyembah-penyembah-Mu di akhir zaman ini. Penyembah-Mu di dalam kebaikan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Boleh Pak Wawan pimpin doa firman, Bu Ulin, Pak Wawan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya aja ya Pak. Ya, silakan Bu. Bapak, kami bersyukur di malam hari ini. Kami rindu Bapak mengenal Engkau semakin dalam hari puasa. Itu kami siapkan hati kami mau belajar. Siapkan hati kami dan kami berdoa Bapak untuk setiap kami yang ikut dalam ibadah tengah minggu ini akan diperlengkapi Bapak dengan kebenaran dan firman-Mu, dan kami akan mendapat jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan kami, dan firman-Mu akan memenuhi seluruh hidup kami. Kami juga berdoa untuk Pak Nenggolan yang akan membawakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, biarlah Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami bersama-sama dibangun pada malam hari ini. Terima kasih ya Aba Yahweh, kami serahkan seluruh ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan. Tuhan Masia, kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom buat Bapak. Shalom buat Bapak Ibu semua.
Shalom Pak. Terima kasih buat kebersamaan di malam ini lewat ibadah Zoom. Tidak bisa sebut satu persatu namanya. Kita telah menaikkan korban puji-pujian ucapan syukur kita. Saat ini kita akan belajar tentang siapakah 144.000 itu. Di selama ini banyak versi, banyak yang mengatakan bahwa itu adalah hanya yang diselamatkan dari Israel. Tapi sekarang kita akan lihat dari mana dia sebenarnya. Mari kita baca Roma 11 ayat 16. Ikuti yang dikirim aja ya. Roma 11 ayat 16. Dan jika roti sulung itu kudus, adonannya juga. Dan jika akar itu kudus, cabang-cabangnya juga. Jadi dari firman ini bisa kita lihat bahwa 144.000 itu adalah orang-orang kudus, itu buah sulung dari bangsa Israel yang sisa. Itu kemarin saya dapat pengajaran dari seorang More atau pengajar Ibrani, dia katakan bahwa itu saat dihancurkannya bait suci kedua, itu penduduk Yerusalem ada saat itu hampir 7.200.000. Jadi itu diambil sebagai buah sulung nanti di akhir zaman. Makanya dijumlahkan menjadi 144.000. Kalau itu dihitung 2% dari 7.200.000 itu benar sampai 144.000. Jadi itu nanti buah sulung di akhir zaman, dan yang dimeteraikan dan tugas mereka hanya untuk mendampingi Mesias Yesus HaMashiach saat dia datang di dunia. Jadi kemanapun Mesias Yesus HaMashiach, nanti 144.000 itu selalu mendampingi Yesus HaMashiach. Tapi di dalam Torah atau dalam firman tidak disebut apakah mereka itu nanti ikut berperang bersama Yesus HaMashiach. Tidak ada penjelasan yang tepat seturut dengan firman. Tapi firman menjelaskan bahwa dimanapun nanti Yesus HaMashiach, mereka selalu ada bersama dengan dia. Jadi 144.000 ini dipersiapkan sebagai buah sulung dari sisa bangsa Israel, khusus dari 12 suku Israel, untuk pendamping setia kepada Yesus HaMashiach. Dan mereka itu punya meterai yang luar biasa, punya kapasitas yang luar biasa, dan kita tidak tahu di mana mereka itu sekarang, kapan mereka itu muncul. Karena itu sama seperti yang dikatakan Elia waktu dia menghancurkan nabi-nabi Baal. Dia berkata, tinggal aku sendiri Tuhan yang menyembah kepadamu. Waktu dia menyampaikan sungut-sungut kepada Abba Yahweh. Tapi Bapa memberikan jawaban kepada Elia. Dia berkata bahwa ada 7.000 lagi yang saya sembunyikan, yang saya sisakan untuk memuji menyembahmu. Jadi sekalipun di mata Elia bahwa seluruh bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala waktu di kerajaan Ahaz, tetapi Tuhan menyisakan 7.000 jiwa. Jadi ini juga di akhir zaman nanti Tuhan siapkan, Tuhan sisakan 144.000 itu secara khusus orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan wanita-wanita. Jadi dari situ kita lihat kemungkinan besar adalah pendamping Yesus HaMashiach ini adalah semua pria-pria yang sudah ditetapkan, karena di dalam firman itu dikatakan mereka tidak tercemar dengan wanita-wanita. Jadi ini adalah buah sulung yang dipersiapkan untuk jadi pengawal Yesus HaMashiach di akhir zaman. Itu dikatakan di Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, boleh dibaca. Silakan, siapa yang mau mulai?
Wahyu 14 ayat 1-5. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Dan aku mendengar suatu suara dari sorga, seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Nah, lihat dari firman-Nya tuh, mereka itu ditebus sebagai buah sulung khusus dari 12 suku Israel. Jadi mereka ini bukan hanya orang-orang Israel yang diselamatkan. Kalau mereka buah sulung, berarti bangsa Israel ada yang selamat berapa banyak kalau ini hanya buah sulung. Jadi 12 suku Israel. Ini Israel itu kita bisa berbicara berarti ada 7 juta lebih bangsa Israel yang pasti diselamatkan di akhir zaman. Suatu kumpulan yang dahsyat dan luar biasa. Ini hanya buah-buah sulung. Dan mereka ini adalah orang-orang yang spesial khusus untuk pendamping Yeshua HaMashiach saat dia nanti memerintah di kerajaan 1000 tahun itu di Yerusalem, dan kemanapun Yeshua HaMashiach pergi 12.000 ini selalu ada bersama dengan mereka. Dan mereka adalah perkasa. Tapi tadi saya katakan, apakah mereka itu nanti ikut berperang di Gog dan Magog? Di dalam firman tidak ada penjelasan. Hanya dijelaskan dimanapun Yeshua HaMashiach pergi, kesanalah mereka pergi. Jadi kalau ada pengajaran selama ini hanya bangsa Israel hanya selamat 144.000, ini bisa kita bantah. Kenapa? Firman ini mengatakan mereka itu hanya buah sulung. Itu jelas dikatakan tadi, domba kemanapun dia pergi, mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Jadi ini adalah buah-buah sulung dari Israel. Itu diambil dari prediksinya waktu bait suci dihancurkan atau sampai bait suci dihancurkan, penduduk Yerusalem ada berjumlah 7.200.000. Jadi ini yang dimeteraikan buah-buah sulungnya. Tapi ini nanti dihitung dari sana. Tapi sekarang penduduk Israel udah lebih dari 7 juta. Hampir 10 juta sekarang yang ada di Yerusalem. Bahkan bangsa-bangsa 12 suku Israel lebih lagi. Jadi banyak sekarang bangsa Israel berserak di seluruh dunia. Kemana mereka ini pergi, dan kita nggak tahu jumlahnya persis bagaimana. Tapi yang paling banyak itu di Amerika, itu paling banyak Israel, dan berserak di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia ini ada sinagog itu yang ada di Manado. Itu adalah Israel. Dan mereka itu nanti pasti ditebus. Jadi pengajaran bagi kita hari ini, jadi 144.000 adalah buah sulung yang ditebus khusus untuk. Berarti kalau dia adalah buah sulung, berarti di luar buah sulung masih banyak yang harus diselamatkan dari Israel. Ini juga pernah dilakukan oleh Musa. Kalau buah sulung itu tidak bisa disentuh apapun yang mereka lakukan. Musa pernah mengirim buah sulung untuk melakukan peperangan melawan Midian. Jadi Musa mengirim pasukan perang 120.000 dari 600.000 jumlah Israel saat itu.
sama dengan buah sulung. Berperang mengalahkan bangsa Midian, 12.000 yang berperang melawan mewakili 600.000. Dalam konsep Areput, mereka sama dengan melakukan tugas 6.000 orang, demikian 600.000 orang. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di akhir zaman, 144.000 orang akan mewakili kekudusan bangsa Israel yang tersisa untuk memasuki olam haba. Dari sini bisa kita tangkap tadi di Roma 11 dikatakan kalau buah sulung